Yunda Dewi Priyanda, Rizky Rinaldi, Siti Amalia, serta Mawar Pita. Kami akan membahas mengenai landasan yuridis pendidikan. Yuridis menurut Kamus Hukum berarti menaati aturan yang telah disahkan oleh pemerintah. Apabila aturan tersebut dilanggar, maka akan dikenakan teguran ataupun sanksi. Yuridis mempunyai dua sifat, yaitu sifat memaksa dan sifat mengikat. Artinya, seluruh masyarakat yang berada di wilayah tersebut wajib mengikuti aturan yang telah ada. Yuridis mempunyai dua bentuk aturan. Yang pertama yaitu bentuk aturan tertulis seperti undang-undang, dan yang kedua yaitu bentuk aturan secara lisan seperti hukum adat. Indonesia mempunyai dua bentuk landasan yuridis. Yang pertama yaitu Pancasila. Mengapa Pancasila dijadikan sebagai landasan yuridis Indonesia? Karena Pancasila merupakan ideologi bangsa dan menjadi sumber hukum Indonesia. Oleh sebab itu, seluruh peraturan perundang-undangan yang berada di Indonesia bertolak ukur kepada Pancasila dan tidak boleh bertentangan terhadap Pancasila. Yang kedua yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Mengapa Undang-Undang Dasar dijadikan sebagai landasan yuridis? Karena Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar tertulis Indonesia. Oleh sebab itu dijadikan sebagai landasan yuridis Indonesia. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, landasan yuridis mengikuti Undang-Undang Dasar 1945 yang mengerucut kepada Undang-Undang Sisdiknas, yang kedua ketetapan MPR, yang ketiga peraturan presiden, yang keempat peraturan pemerintah lainnya seperti peraturan pemerintah pendidikan dan peraturan pemerintah daerah. Landasan yuridis memberikan banyak sekali pengetahuan mengenai sistem hukum ataupun aturan yang dijadikan sebagai tolak ukur pelaksanaan praktik pendidikan nasional. Dengan adanya landasan yuridis ini akan mempermudah untuk mahasiswa pendidikan ataupun ketenaga kerja pendidikan lainnya sebagai pegangan dalam menjalankan praktik pendidikan nasional. Yuridis yang bersumber dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan hukum dasar tertulis atau basic law konstitusi pemerintahan negara Republik Indonesia saat ini. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia memuat hukum dasar negara yang ditetapkan sebagai sumber hukum bagi pembentukan peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada alinea keempat mencakup cita-cita pendidikan bangsa Indonesia, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain itu, terdapat juga pasal yang khusus menjelaskan pendidikan dan kebudayaan, yaitu pasal 31 ayat 1 sampai ayat 5. Yang pertama yaitu pasal 31 ayat 1 yang berbunyi, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Pada pasal ini menjelaskan bahwa semua warga negara berhak mendapat pendidikan dan tidak ada seorang pun yang berhak melarang untuk mendapatkan pendidikan itu. Yang kedua yaitu pasal 31 ayat 2 yang berbunyi, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Penjelasan pada ayat ini yaitu setiap warga negara yang ingin mengikuti pendidikan harus menyelesaikan pendidikan dasar, yaitu SD, MI, SMP, dan MTS. Dan dalam proses pembelajaran, pemerintah wajib membiayai selama warga negara itu mengikuti pendidikan dasar. Selanjutnya yang ketiga yaitu pasal 31 ayat 3 yang berbunyi, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur oleh undang-undang. Menjelaskan bahwa pada awal pembentukannya, pendidikan bertujuan untuk meningkatkan dimensi moral, spiritual, dan religius dari peserta didik. Itu artinya
dalam pendidikan harus mengedepankan konten dan pelajaran yang bermuatan nilai-nilai keagamaan dan moral, agar peserta didik memiliki keimanan dan ketakwaan yang kuat serta berakhlak mulia. Yang keempat, yaitu Undang-Undang Pasal 31 Ayat 4 yang berbunyi, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Itu artinya pemerintah sudah mengoptimalkan anggaran pendidikan sebaik mungkin dengan adanya program beasiswa, sertifikasi guru, program penelitian di bidang pendidikan, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu Undang-Undang Pasal 31 Ayat 5 yang berbunyi, pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban, kesejahteraan umat manusia. Penjelasan dari ayat ini yaitu menjelaskan bahwa pemerintah dalam mencerdaskan bangsa melalui pendidikan, yaitu dengan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi pendidikan agama. Karena dari agamalah tercipta keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia sehingga dapat memajukan kesejahteraan manusia yang beradab. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 merupakan undang-undang yang mengatur sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Dalam pembentukannya berpijak pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 1, 2, 3, 4, dan 5. Dalam undang-undang ini, penyelenggaraan pendidikan wajib memegang beberapa prinsip. Di antaranya, pendidikan diselenggarakan dengan cara demokratis dan berkeadilan serta tidak ada diskriminatif, dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai kebudayaan, dan kemajemukan bangsa dengan satu kesatuan yang sistematis dengan sistem terbuka multi makna. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 mengandung beberapa poin, di antaranya definisi pendidikan nasional, sistem pendidikan nasional, dasar sistem pendidikan nasional, fungsi dan tujuan pendidikan nasional, visi dan misi, prinsip penyelenggaraan pendidikan, hak dan kewajiban warga negara, orang tua, masyarakat, dan pemerintah. 4. Kompetensi guru dan dosen menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Yang pertama adalah kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik adalah kompetensi mengelola pembelajaran para peserta didik, meliputi tentang pemahaman peserta didik, perancangan dan pembelajaran peserta didik, evaluasi belajar dan pengembangan peserta didik dengan mengaktualisasikan potensi yang dimilikinya. Yang kedua adalah kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan yang dilihat dari performance para pendidik, seperti pendidik yang memiliki kepribadian secara stabil, dewasa, berwibawa, dan juga mau menjadi teladan bagi peserta didik. Yang ketiga adalah kompetensi profesional, yaitu merupakan kemampuan penguasaan materi secara luas dan mendalam sesuai dengan kaidah standar nasional yang ditetapkan. Yang keempat adalah kompetensi sosial. Kompetensi sosial yaitu kemampuan berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan para pendidik, peserta didik, orang tua wali peserta didik, tenaga pendidik, dan bahkan masyarakat sekitar. Jadi, seorang pendidik harus memiliki 4 kompetensi pendidik, meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Dengan memiliki keempat kompetensi tersebut, maka seorang pendidik dapat melakukan tugasnya secara profesional. Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005, Nomor 32 Tahun 2013, dan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Indonesia. Yang dimaksud dengan Standar Nasional Pendidikan Indonesia
adalah kriteria minimal sistem pendidikan yang berada di wilayah hukum negara kesatuan Republik Indonesia. Fungsi dan tujuan standar nasional pendidikan Indonesia menurut pasal 3 yaitu sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Sedangkan menurut pasal 4 yaitu untuk menjamin mutu pendidikan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa serta membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Standar nasional pendidikan Indonesia mempunyai beberapa aspek, yaitu aspek yang pertama yaitu standar isi. Dalam standar isi meliputi ruang lingkup materi yang nantinya berada pada pendidikan Indonesia. Standar isi ini meliputi ruang lingkup materi serta tingkat kompetensi. Yang kedua yaitu standar proses. Dalam standar proses ini lebih ditekankan terhadap pelaksanaan proses pembelajaran. Proses pembelajaran biasanya diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memberi motivasi kepada peserta didik supaya lebih berperan aktif, serta memberikan ruang lingkup untuk berkreasi. Proses pembelajaran yang standar mempunyai alur yang sistematis, mulai dari adanya perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pembelajaran, serta pembahasan. Yang selanjutnya yaitu standar kelulusan. Menurut pasal 25 ayat 1 dan 2, standar kelulusan dilihat dari sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Menurut pasal 26, pendidikan dasar, pendidikan menengah, serta pendidikan kejuruan ditekankan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri. Yang terakhir yaitu aspek standar kependidikan dan tenaga kependidikan. Dalam aspek ini lebih ditekankan terhadap aplikasi pendidikan oleh seorang pendidik ataupun tenaga kependidikan, baik itu prajabatan maupun dalam masa jabatan. Jadi, sebagai seorang pendidik, seorang harus memenuhi standar pendidik kompetensi keahlian atau guru profesional, meliputi kompetensi pedagogi, yaitu kemampuan seorang guru berkenaan dengan pemahaman karakteristik peserta didik, bagaimana cara guru mengelola teori untuk disampaikan kepada peserta didik. Yang kedua yaitu kemampuan kepribadian. Yang ketiga kompetensi profesional. Keempat kompetensi sosial. Selanjutnya yaitu terdapat pasal 35 tentang tenaga kependidikan, pasal 38 tentang kriteria untuk menjadi kepala sekolah, pasal 39 tentang pengawas satuan pendidikan. Selanjutnya yaitu standar sarana dan prasarana pendidikan. Standar sarana dan prasarana pendidikan adalah kriteria mengenai ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi, dan tempat berkreasi serta sumber belajar lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran. Pasal 42 tentang poin utama standar sarana dan prasarana pendidikan. Pasal 43 tentang standar laboratorium, sarana, peralatan, buku perpustakaan, dan kelayakan bahan teks pelajaran. Yang selanjutnya yaitu pasal 44 tentang standar lahan dan bangunan. Pasal 45 tentang standar rasio luas ruang kerja. Pasal 46 ruang layanan khusus. Pasal 47 tentang pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan. Pasal 48 standar sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pasal 42 sampai 47 dikembangkan oleh BSNP dengan peraturan pemerintah. Selanjutnya yaitu standar pengelolaan. Standar pengelolaan adalah kriteria mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten atau kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.
Pasal 50 yaitu tentang kepemimpinan, pasal 51 pengambilan keputusan, pasal 52 pedoman, pasal 53 rencana kerja tahunan, pasal 54 pelaksanaan pengelolaan satuan pendidikan, pasal 55 lingkup pengawasan satuan pendidikan. Pasal 56 pihak pelaksana pengawasan satuan pendidikan, pasal 57 supervisi pendidikan, pasal 58 tentang pelaporan. Standar pembiayaan adalah kriteria mengenai komponen dan besarnya biaya operasional satuan pendidikan yang berlaku selama 1 tahun. Pasal 62 tentang jenis pembiayaan pendidikan. Selanjutnya yaitu standar penilaian pendidikan. Standar penilaian pendidikan adalah kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar kegiatan peserta didik. 3. Tentang lingkup penilaian pendidikan. Pasal 64 penilaian hasil belajar oleh pendidik. Pasal 65 penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan. Pasal 66 penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Pasal 67 penyelenggaraan ujian nasional. Pasal 68 tujuan ujian nasional. Pasal 69 peserta ujian nasional. 70 cakupan mata pelajaran ujian nasional. 71 kriteria pencapaian lulusan dalam UN. 72 tentang kelulusan. Kementerian Pendidikan Kebudayaan tentang program guru pembelajar. Program ini merupakan langkah strategis dalam merespon hasil uji kompetisi guru pada tahun 2015 yang hanya mencapai nilai rata-rata 55. 1. Hakikat guru pembelajar. Guru pembelajar merupakan guru yang ideal yang terus belajar mengembangkan diri di setiap saat dan dimanapun. 2. Program guru pembelajar merupakan proses menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kompetisi guru dalam melaksanakan tugas profesinya. Landasan hukum program guru pembelajar. Program peningkatan kompetisi guru pembelajar dikembangkan dengan memperhatikan beberapa aturan, diantaranya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Tujuan program guru pembelajar. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kompetisi guru, baik pedagogik maupun profesional, serta memiliki performa sebagai pendidik dan pemimpin bagi peserta didiknya. Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang penguatan pendidikan karakter. Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan untuk dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Itu sendiri memiliki nilai karakter yang dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah religius. Karakter religius mencerminkan keberimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang diwujudkan dalam perilaku melaksanakan ajaran agama dan kepercayaan yang dianut, menghargai perbedaan agama, menjunjung tinggi sikap toleran terhadap pelaksanaan. Nilai karakter yang kedua adalah nasionalis. Karakter ini mewujudkan bahwa manusia Indonesia adalah manusia yang memiliki kecintaan terhadap tanah air, bangsa, dan negaranya. Karakter nasionalis juga menempatkan semangat toleransi dan patriotik sebagai dasar untuk mempertahankan keutuhan bangsa. Nilai karakter yang ketiga adalah mandiri. Karakter ini mencerminkan kedewasaan dari seseorang yang mampu secara otonom menghadapi realitas yang sejatinya sangat jamak dan terus berubah. Ia pula mampu menjadi agensi yang turut serta mempengaruhi perubahan-perubahan positif di dunia. Nilai karakter keempat adalah gotong royong. Karakter ini mencerminkan jati diri manusia Indonesia yang tentunya menjunjung tinggi nilai-nilai kerukunan antar anggota masyarakat.
kerukunan tercermin dari adanya rasa memiliki kekeluargaan dan kebersamaan dalam lingkungan sosial masyarakat. Karakter kelima adalah integritas. Karakter ini mewujudkan sebuah wawasan seseorang dalam mengolah pikiran, hati, dan tindakan. Wawasan ini ditandai dengan penentuan tujuan hidup yang dibalut dengan nilai agama dan moral. Adapun tujuan PPK, salah satunya untuk mengembangkan platform pendidikan nasional yang meletakkan makna dan nilai karakter sebagai jiwa atau generator utama penyelenggaraan pendidikan. Juga implementasi gerakan PPK itu dapat dilakukan dengan 3 pendekatan utama, yaitu berbasis kelas, berbasis budaya sekolah, dan berbasis masyarakat. Ketiga pendekatan ini saling terkait dan merupakan satu kesatuan yang utuh. Pendekatan ini dapat membantu satuan pendidikan dalam merancang dan mengimplementasikan program dan kegiatan PPK. Kebijakan Kemendikbud tentang program gerakan literasi atau GLN. Tujuan GLN adalah untuk mengembangkan budaya literasi pada ekosistem pendidikan mulai dari keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dimensi literasi. Dimensi 4 kompetensi guru dan dosen menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Yang pertama adalah kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik adalah kompetensi mengelola pembelajaran para peserta didik, meliputi tentang pemahaman peserta didik, perancangan dan pembelajaran peserta didik, evaluasi belajar dan pengembangan peserta didik dengan mengaktualisasikan potensi yang dimilikinya. Yang kedua adalah kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan yang dilihat dari performance para pendidik, seperti pendidik yang memiliki kepribadian secara stabil, dewasa, berwibawa, dan juga mau menjadi teladan bagi peserta didik. Yang ketiga adalah kompetensi profesional, yaitu merupakan kemampuan penguasaan materi secara luas dan mendalam sesuai dengan kaidah standar nasional yang ditetapkan. Yang keempat adalah kompetensi sosial. Kompetensi sosial yaitu kemampuan berkomunikasi dan berliterasi dibagi menjadi 6, yaitu literasi baca dan tulis, literasi numerasi, literasi sains, literasi digital, literasi finansial, dan literasi budaya dan kewarganegaraan. Juga ranah GLN ada 3, yaitu gerakan literasi sekolah, keluarga, dan masyarakat. Strategi gerakan literasi nasional memiliki 5 komponen, yaitu penguatan kapasitas fasilitator, peningkatan jumlah dan ragam sumber belajar bermutu, perluasan akses sumber belajar dan cakupan peserta belajar, peningkatan perlibatan publik, penguatan tata kelola.